Tahukah kamu tentang gelombang suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat berjumpa kembali dengan Ibu ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat, oke? Minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai suhu dan kalor. Nah, bagi kalian yang belum melihat materinya, bisa dilihat atau dicek di link di deskripsi di bawah ini. Di pagi yang cerah ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, simak baik-baik ya dan tetap semangat semuanya. Kalau kalian main ke pantai, apakah kalian pernah memperhatikan ombak yang datang dan pergi? Nah, gerakan ombak sering juga kita sebut sebagai gelombang air laut. Tapi, ternyata gelombang tidak hanya ditemukan di air laut saja loh. Nah, kita bisa mendengar karena telinga kita menangkap gelombang suara. Tapi, apakah kalian pernah memikirkan perbedaan antara getaran dan gelombang? Nah, keduanya memang mirip dan terkadang sulit dibedakan. Jadi, di sini Ibu akan bahas dulu perbedaan antara getaran dan gelombang. Getaran merupakan gerak bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Nah, kesetimbangan itu maksudnya keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Contohnya, pada gambar di bawah ini. Nah, getaran pada bandul sederhana, satu kali getaran penuh adalah saat benda bergerak dari titik A ke B, ke C, ke B, dan ke A, atau dari titik C ke B, ke A, ke B, dan ke C, atau dari B, C, B, A, B, dan yang terakhir atau dari B, A, B, C, dan B. Nah, simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau titik C. Nah, simpangan terjauh ini disebut dengan amplitudo. Jika kita lihat pada gambar tersebut, amplitudo pada bandulnya adalah jarak BC atau jarak BA. Nah, titik B merupakan titik kesetimbangan. Jarak dari titik B pada selang waktu tertentu disebut dengan simpangan. Nah, sekarang sudah tahu kan konsep tentang getaran? Oke, lanjut. Nah, di sini contoh getaran. Nah, berikut ini beberapa contoh dari getaran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya yaitu senar gitar yang dipetik. Kemudian ada ayunan anak yang dimainkan, bandul jam yang bergoyang, mistar plastik yang dicepit, dan pegas yang diberi beban. Untuk menghitung getaran, caranya sangat mudah. Dalam menghitung getaran, kalian tinggal memperhatikan gerak bolak-balik pada bandul berikut ini. Nah, perhatikan contoh bandul berikut yang terdapat di titik A, O, dan B. Nah, di sini di mana titik O itu merupakan titik kesetimbangan, atau bahasa sederhananya titik setimbang antara titik A dan titik B. Untuk cara menghitungnya, jumlah getaran pada bandul ini tinggal memperhatikan arah geraknya dan titik yang dilaluinya. Nah, di sini untuk titik O,
Nah, tidak ada getaran karena di sini titik O itu merupakan titik kesetimbangan. Kemudian titik A ke O. Nah, ini merupakan 1/4 getaran. Nah, karena bergerak dari A ke O. Terus ada titik A, O, B. Nah, ini merupakan setengah getaran karena bergerak dari A ke O dan B. Terus ada titik A, O, B, O. Ini termasuk ke dalam 3/4 getaran. Nah, bergerak dari A, O, B dan berakhir di titik O. Terus yang terakhir ada A, O, B, O, A. Ini termasuk ke dalam 1 getaran karena bergerak dari A, O, B, O dan berakhir kembali di titik A. Rumus getaran. Nah, di sini ada periode dan frekuensi. Bedanya apa? Nah, kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 getaran. Nah, kalau frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 sekon. Nah, di sini periode disimbolkan dengan T besar dan frekuensi adalah F kecil. Nah, untuk mencari periode, nah karena tadi periode adalah waktu yang dibutuhkan, maka persamaannya adalah T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Kemudian untuk frekuensi, nah frekuensi F sama dengan N dibagi T atau F sama dengan 1 per T, di mana T ini adalah periode getaran. Untuk contoh soalnya, nah di sini sebuah benda diikat tali dan berayun membentuk suatu getaran. Lintasan ABCBA dalam waktu 2 detik. Hitunglah jumlah frekuensi dan periode getaran dari benda tersebut. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ada bandul di titik A, B, dan C. Nah, di sini diketahui untuk waktunya sebesar 2 detik. Nah, jadi di sini ditulis 2 sekon. Kemudian karena dia bergerak dari A, B, C, B, A, maka dikatakan dia menempuh 1 getaran penuh. Kemudian yang ditanya adalah periode dan frekuensinya. Nah, untuk periode bisa diselesaikan dengan persamaan tadi, yaitu T dibagi N, di mana T itu adalah waktu dan N adalah banyak getaran. Nah, di sini T-nya adalah 2 dibagi 1, maka hasilnya adalah 2 sekon. Kemudian untuk frekuensi, nah sama dengan N per T. N-nya itu adalah 1 getaran dibagi 2 sekon, maka frekuensinya sebesar 0,5 Hz. Tahukah kamu tentang gelombang suara? Di mana gelombang ini bertugas mengantarkan suara dari sumber suara ke telinga kita loh. Nah, gelombang suara ini merupakan salah satu contoh dari penerapan gelombang. Apa sih itu gelombang? Nah, gelombang merupakan getaran yang merambat dan membawa energi selama perambatannya. Medium gelombang dapat berupa zat padat, zat cair, zat gas. Gelombang dibedakan beberapa jenis. Nah, dilihat dari arah rambatnya, kemudian amplitudonya, dan medium rambatnya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama gelombang transversal, kemudian ada gelombang longitudinal. Nah, untuk gelombang transversal, nah itu merupakan gelombang yang tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang cahaya.
Sederhananya, gelombang transversal itu merupakan gelombang yang bergerak tegak lurus terhadap arah energi. Nah, jika energi yang ditransfer dari arah kiri ke kanan, maka gelombang tersebut akan bergerak naik dan turun dari arah kiri ke kanan. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut, gelombang ini disusun atas bukit dan lembah. Nah, di mana pada gelombang ini panjang satu gelombangnya dinyatakan dalam satu bukit dan satu lembah. Kemudian ada gelombang longitudinal. Nah, selanjutnya gelombang longitudinal adalah gelombang yang searah atau sejajar dengan arah rambatnya. Berbeda dengan gelombang transversal, gelombang longitudinal itu merupakan gelombang yang arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang suara, gelombang pada pegas atau slinky, kemudian gelombang plasma. Bentuk gelombang longitudinal itu sebagai berikut. Nah, berbeda dengan gelombang transversal sebelumnya ya, bentuknya ini agak unik. Dia melingkar-lingkar dengan susunan rapatan dan regangan. Lucu ya bentuknya? Nah, untuk perhitungan panjang, satu gelombang longitudinal ini dinyatakan dalam satu rapatan dan regangan. Jadi, perbedaan antara gelombang transversal dan longitudinal itu banyak ya. Nah, mulai dari perbedaan jenis arah rambat, perbedaan bentuk gelombang, hingga penerapan gelombang ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berdasarkan amplitudonya. Nah, berdasarkan amplitudo, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada gelombang berjalan, kemudian ada gelombang diam atau berdiri. Gelombang berjalan itu merupakan gelombang yang amplitudonya dan fasenya itu tetap pada setiap titik yang dilewatinya. Nah, contohnya gelombang pada tali. Kemudian gelombang diam atau berdiri itu merupakan gelombang yang amplitudonya itu dan fasenya berubah pada setiap titik yang dilewatinya. Contohnya seutas tali yang salah satu ujungnya diikatkan ke suatu tiang dan ujung lainnya digerakkan ke atas dan ke bawah. Kemudian berdasarkan medium rambat, nah di gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik, kemudian gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu merupakan gelombang yang dalam perambatannya itu memerlukan medium. Nah, misalnya gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang tali. Kemudian ada gelombang elektromagnetik, itu merupakan gelombang yang dalam perambatannya itu tanpa memerlukan medium. Nah, contohnya gelombang cahaya. Next, ada cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang ini atau laju gelombang bisa kalian cari menggunakan rumus berikut ini. Cepat rambat itu simbolnya adalah V. Nah, untuk mencarinya kalian bisa menggunakan persamaan ini, yaitu panjang gelombang dibagi dengan periode atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita simak contoh berikut ini. Nah, untuk contohnya di sini ada 1,5 gelombang. Nah, di sini soalnya jika jarak dari A sampai D sama dengan 2,25 sekon, maka hitunglah cepat rambat gelombang. Nah, di sini diketahui jumlah gelombangnya atau N-nya sama dengan 1,5 gelombang. Nah, bisa kalian lihat. Nah,
titik A sampai titik C itu merupakan satu gelombang. Nah, maka titik C ke D itu merupakan setengah gelombang. Nah, jadi kalau digabungkan adalah 1,5 gelombang atau 1,5 gelombang. Kemudian panjang titik B ke titik C itu sebesar 12 meter. Itu merupakan setengah gelombang, maka setengah lambda sama dengan 12 meter. Setelah itu kalian kalikan 12 dikali 2, maka hasilnya adalah 24 meter. Nah, 24 meter ini merupakan panjang satu gelombang. Dan yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Nah, maka kita masukkan ke persamaan, kita cari dulu periodenya menggunakan persamaan waktu dibagi dengan banyaknya gelombang. Nah, di sini waktunya tadi sebesar 2,25 sekon dibagi dengan 1,5 gelombang. Hasilnya adalah 1,5 sekon. Terus setelah kita dapatkan periodenya, maka kita bisa mencari cepat rambatnya menggunakan persamaan lambda dibagi dengan periode. Nah, lambdanya ini tadi berapa? 24 meter. Nah, dibagi dengan 1,5 sekon. Hasilnya adalah 16 meter per sekon. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak asing dengan adanya bunyi-bunyi di sekitar kita. Nah, beberapa ada yang mengganggu seperti alarm di pagi hari. Nah, berkat adanya suara alarm, kita yang sedang pulas-pulasnya tertidur bisa jadi terganggu dan terbangun. Nah, seringkali kita pun melawan atau merasa risih ya, sehingga mengganti ke mode lain. Nah, ketika handphone diubah menjadi mode getar pun akan tetap menghasilkan suara dari getaran. Nah, kira-kira kenapa ya bisa ada bunyi-bunyi yang bisa kita dengarkan? Nah, sebenarnya yang mengganggu bukan hanya bunyi alarm di pagi hari, melainkan semua bunyi itu sebenarnya dihasilkan dari hal yang mengganggu. Nah, mungkin kita sebagai yang mendengarkan hanya terganggu oleh beberapa bunyi saja. Tapi bunyi ini pada dasarnya adalah yang dihasilkan dari getaran yang mengganggu atau menggentarkan udara yang ada di sekitarnya. Nah, gangguan tersebut merambat hingga menggetarkan gendang telinga kita dan hasilnya adalah bunyi yang kita dengar. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bunyi merupakan getaran yang merambat. Gelombang secara umum adalah sesuatu yang muncul karena adanya kejadian yang mengganggu ketenangan. Misalnya seperti botol yang dicelupkan ke air yang tenang. Botol tersebut menghasilkan sebuah gangguan sehingga menghasilkan gelombang air yang merambat menjauhi sumber gangguan hingga menyentuh dinding permukaan. Nah, jadi pada dasarnya gelombang adalah gangguan yang merambatkan energi melalui sebuah medium. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa bunyi termasuk ke dalam gelombang. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Udara merupakan medium yang paling umum digunakan. Seperti saat kalian berbicara dengan teman kalian, suara kalian akan keluar. Awalnya dari pita suara yang menggetarkan udara di sekitarnya.
Nah, coba kalian perhatikan. Nah, tiang yang dipukul menggunakan palu. Nah, ketika kalian memukul palu ke sebuah besi, nah besi itu akan menghasilkan getaran yang sangat cepat. Nah, saking cepatnya, maka kita tidak sanggup melihatnya. Nah, getaran ini pada akhirnya berubah menjadi gelombang yang mengalir lewat udara dan pada akhirnya sampai ke gendang telinga kita. Nah, baru deh dari sana otak kita menerima rangsangan dan mengenalnya sebagai bunyi. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana bunyi yang ada di sekitar kita bisa sampai diterjemahkan oleh otak. Nah, tetapi tidak semua makhluk hidup kayak gini ya. Ada beberapa hewan yang merasakan getaran itu bukan lewat daun telinga. Misalkan seperti ular, semut, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih bunyi itu bisa muncul? Dan bagaimana dalam ilmu fisika segala sesuatu itu disebut dengan bunyi? Nah, untuk menjawabnya, yuk kita kenali apa saja syarat-syarat terjadinya bunyi. Syarat-syarat terjadinya bunyi ada 3. Yang pertama adalah sumber bunyi. Nah, tentu seperti ketika kalian memejamkan mata, nah bunyi yang kalian dengar pasti bersumber dari suatu hal. Nah, bisa dari ketukan, atau pita suara orang lain, dentingan bel, langkah kaki, dan banyak lagi. Nah, semua benda tadi bergetar, makanya menghasilkan bunyi yang kita dengar. Kemudian yang kedua, ada medium perantara. Nah, seperti yang sudah ditulis dari awal, nah gelombang ini itu merupakan medium untuk bisa merambat sampai ke telinga kita. Nah, bisa dengan udara, air, maupun gas. Nah, makanya di luar angkasa itu tidak bisa mendengarkan apa-apa karena di luar angkasa itu hampa udara. Kemudian yang ketiga adalah penerima bunyi. Nah, ini jelas ya, untuk dapat merasakan bunyi perlu adanya objek yang menjadi penerima. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya harus ada orang di sekitar bunyi itu. Nah, begini contohnya. Misalkan kalian membaca tulisan, lalu di tengah-tengah kalian berteriak, "Aku cantik abis." Nah, di dalam ilmu fisika, bunyi yang kalian keluarkan baru dapat dianggap ada apabila ada orang lain yang mendengarkan suara teriakan kalian. Nah, kalau kalian di rumah sendirian, maka teriakan kalian itu tidak menganggap kalian mengeluarkan bunyi. Mau teriak bagaimanapun, maka kalian dianggap tidak mengeluarkan bunyi. Nah, maka suara kalian tidak dianggap berbunyi. Kita semua tentunya merasakan duka yang cukup dalam atas musibah gempa bumi di Lombok beberapa waktu yang lalu. Nah, gempa dengan 7,0 skala Richter itu meluluh lantahkan Lombok dan guncangannya terasa sampai Pulau Bali. Nah, tapi terlepas dari dampak gempa tersebut, kalian tahu nggak bahwa kita bisa mendeteksikan bunyi gempa? Memangnya bagaimana dengan bunyi gempa? Nah, penyebab gempa itu dikarenakan karena adanya pergerakan lempeng bumi. Dan getaran pergerakan lempeng bumi itu bisa diukur dengan salah satu alat pendeteksi gempa, yaitu seismograf. Nah, gerakan pergerakan lempeng bumi menghasilkan bunyi yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia karena frekuensinya rendah. Nah, bicara tentang frekuensi bunyi, ada beberapa jenis-jenis bunyi yang dapat kita pelajari. Ada apa saja? Nah, mari kita pelajari mengenai jenis-jenis bunyi. Nah, jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3. Ada bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, kemudian ada bunyi ultrasonik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini merupakan bunyi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Namun, bagi beberapa hewan seperti anjing, gajah, dan lumba-lumba,
bunyi ini masih dapat mereka dengar. Nah, frekuensi yang dimiliki oleh bunyi infrasonik ini kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik mampu merambat dari jarak yang sangat jauh. Nah, selain itu, bunyi ini mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi yang dihasilkan. Nah, kalaupun ada pengurangan besaran frekuensi, itu terjadi tidak terlalu signifikan. Nah, maka dari itu, getaran gempa dan aktivitas gunung berapi pun dapat diketahui, tentunya menggunakan alat seismograf. Kemudian ada bunyi audiosonik. Nah, saat kalian nonton film horor, pernahkah merasa kaget? Udah filmnya seram, ditambah dengan volume suara yang besar. Nah, itu yang bikin kalian kaget kan? Nah, namun volume suara di bioskop itu termasuk bunyi audiosonik. Nah, meskipun menurut kalian volumenya sudah besar, itu masih dianggap bunyi audiosonik. Berbeda lagi ketika kalian melihat teman kalian sedang berbisik di depan kalian. Kalian tahu apa yang diucapkan teman kalian? Pastinya tidak kan? Nah, bisik-bisik tersebut di telinga kalian tidak akan terdengar. Artinya bukan bunyi audiosonik. Apa sih bunyi audiosonik itu? Nah, jadi sebenarnya apa sih bunyi audiosonik itu? Nah, bunyi audiosonik itu merupakan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, besar frekuensi bunyi ini ialah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian untuk rumus cepat lambat bunyi, gelombang bunyi merambat dengan kecepatan tertentu.
Nah, kecepatan bunyi bervariasi antara 330 meter per sekon hingga 5.400 meter per sekon. Nah, cepat rambat bunyi di udara sekitar 330 meter per sekon. Nah, karena bunyi adalah gelombang, cepat rambat bunyi dapat dituliskan V sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode atau setara dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Untuk persamaannya seperti ini. V sama dengan lambda dibagi T sama dengan lambda dikali F. Kemudian untuk contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini ada beberapa soal dan pembahasan yang bisa kalian pelajari.
Demikian penjelasan Ibu mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.